3 tahun merintis karir, bikin usaha. Mungkin bukan kapasitas saya untuk berbicara tentang bagaimana kiat-kiat, bagaimana biar bisa sukses. Ya, tapi satu hal yang ingin saya bilang, jangan pernah malu dengan usahamu. Jangan pernah malu kemakan gengsi, omongan orang tentang usahamu. Saya pernah punya kenalan dekat, akrab. Setahun dia menikah, dia jualan putu cangkir, kue putu yang harganya Rp1.000. Dia hitung-hitung katanya modalnya sampai Rp600, Rp500 per kuenya. Dia sebarin, dia jual setiap subuh, dia sebarin ke toko-toko kue, toko-toko kue yang buka di pagi hari buat sarapan. Itu tiap hari. Gak hanya di toko-toko, dia naruh dagangannya juga, jualannya juga di sekolah-sekolah. Saat itu masih tatap muka ya sekolahnya. Dan itu gelarnya dia S2 loh. S2. Sementara merintis menjadi dosen juga. Kurang lebih seperti itulah hinanya, kalau misalnya dianggap hina, pekerjaan atau usaha yang dirintis dari awal, dari nol. Apalagi saya selesai lulus kuliah di Jogja, di universitas bergengsi, jadi tukang pijet, tukang urut. Awal-awal saya merintis usaha ini, saya memasang tarif 10.000 per 10 menit. Jadi tengah malam jam 2-3 subuh, dini hari, ada orderan masuk. Itu jarak perjalanannya sekitar 20-30 menitan dari utara Jogja ke selatan Jogja. Tahu nggak? Saya kerja, saya ketemu pelanggan ini, dia minta 30 menit. Apa artinya? 30 menit saya pijat dapat 30.000. Perjalanannya itu hampir sejaman. Gila nggak? Rate standarnya akhirnya saya ubah. Saya hitungkan per jam. Di Jogja sangat bersaing para terapis itu. Saya memasang angka 60.000 per 1 jam. Ada yang minta 2 jam, 120.000. Dikasih, rata-rata biasanya dikasih 150.000. Lumayan. Saya berpikir 2 jam waktu saya yang terbuang dengan berleha-leha di rumah, itu bisa menghasilkan uang 120.000. Gimana kalau misalnya saya bisa sampai kerja 2 pelanggan, dapat 250.000-an. Dalam sehari saya bisa mengerjakan atau menangani 4 pelanggan. Kurang lebih 500.000, 400 sampai 500.000 saya dapatkan, saya kantongi setiap malam. Di situ saya berpikir, wah, saya pernah usaha salad buah. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Jam 10 pagi itu udah ready ya, buahnya udah siapin. Persiapannya itu dari jam 8 saya ke pasar beli buah-buahan. Jadi kurang lebih jam 8 sampai 5 sore saya kerja. Itu berapa jam itu? 8 jam. Ya. Bayangkan, saya jualan seperti itu, untung bersih setelah dipotong cicilan mobil, angsuran bank, bayar gaji karyawan, itu aku dapat cuma 75.000 sehari. Nah, ini saya bisa kerja sampai 4 jam, bisa dapat 250 sampai 300.000. 75.000 versus atau dibandingkan dengan 300.000. Saya pikir, wah, bisnis ini lumayan. Saya tekuni, saya geluti, saya ikuti seminar-seminar, saya ikuti pelatihan-pelatihan.
Dan akhirnya saya bisa mahir. Saya tahu tentang anatomi tubuh, meskipun tidak secara mendalam seperti para fisioterapis. Karena ya mereka memang menimba ilmu sampai 4 semester, sampai selesai 4 tahun di jurusannya. Saya cuma autodidak, ditambah dengan ini pelatihan. Dan 2017 saya mulai, 2019 baru saya berpikir untuk ekspansi. Saat itu saya sudah move ke Makassar, 4 bulan di Makassar. Saya mencoba untuk mencari pangsa pasar baru. Dan alhamdulillah pelanggan saya semakin membludak. Gak ada layanan pijat seprofesional saya, selengkap peralatan seperti saya, dan seperti metode pijat seperti saya. Membludak, dan akhirnya saya kewalahan untuk menangani pelanggan. Oh iya, di Makassar ternyata tipikal pelanggannya itu royal. Sehari paling kurang saya bisa mendapatkan 700.000 semalam. Itu bisa 2 pelanggan aja atau 3 pelanggan udah dapat 700.000. Membludak, dan itu banyak pelanggan yang saya tidak bisa tangani. Akhirnya saya mencoba membuka lowongan kerja di OLX saat itu. Datang anak yatim usia 25 tahun saat itu, badannya tinggi besar dan orangnya sederhana, polos, tapi dia mau belajar. Nilai plus dari yang saya pelajari dia adalah karena istri saya adalah psikologi ya, dari psikologi dia juga punya pengalaman tentang HRD, perekrutan. Kami berdua bisa melihat anak ini jujur, tanggung jawab. Kami latih, kami ajarkan teknik-tekniknya, kami ajarkan SOP-nya seperti apa, dan pembagiannya seperti apa. Akhirnya sampai sekarang, dari 2019 sampai 2021 saat video ini dibuat, beliau masih bertahan sampai sekarang. Dia jadi senior. Setelah itu, ya saya merekrut lagi terapis baru, 1, 2, 3, 4, sampai 6 orang. Dan ya karena ada selisih, ada sesuatu yang tidak diharapkan atau apa yang jadi kendala dalam berumah tangga di perusahaan, akhirnya beberapa dilepas. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah terbentuk tim, saya, Adil, Fajar, Rizal. Ada 4 orang tim, termasuk istri saya sebagai koordinator. Koordinator. Ya, saya bisa katakan bahwa penghasilan saya saat ini paling kurang 500.000 sehari. Ini passive income ya, tanpa saya turun tangan. Jadi dari terapis saya, anggota saya, karyawan saya, setoran setiap jam 11 malam atau jam-jam seperti inilah. Jam 11 sampai jam 12 malam terapis sudah datang, karyawan saya sudah datang, setoran. Dan untung bersih saya dari semua setoran itu paling kurang 500.000 sehari tanpa saya turun tangan. Kalau saya turun tangan bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta sehari. Alhamdulillah, dananya kami tabung untuk ekspansi bisnis lebih besar, lebih jauh. Kami berencana untuk membuka spa. Alih-alih kita meminjam duit di bank senilai puluhan juta, ya kenapa enggak kita tabung-tabung dulu aja. Kali aja kita bisa menyewa tempat cash dari hasil tabungan kita. Ya, ada kendaraan roda 4. Total ada 2 sebenarnya kendaraan saya. Saat ini 1 masih dicicil, tapi ya itu saya serahkan ke kakak karena kakak lebih memilih mobil saya dibanding tanah yang jatah bagian warisan untuknya. Dia lebih memilih untuk jadi mobil aja, tanahnya ke saya, tapi cicilannya masih jalan tuh. Akhirnya kan karena tidak ada kendaraan, akhirnya nambah 1 kendaraan lagi. Kita punya kendaraan Toyota. Rumah sudah jadi, meskipun sederhana, kecil, sempit,
Tapi ini nyaman bagi kami yang hidup berempat, tanpa ART, tanpa ya keluarga inti aja, keluarga kecil. Nah, yang saya mau bilang sama kamu, jangan takut berbisnis. Biasanya cibiran yang paling pertama datang itu adalah keluarga. Orang paling terdekat kita, mereka lah yang paling pertama kali mencibir, menyepelekan, meragukan, tidak percaya, bahkan bukan tidak mungkin menyuruh stop. Nah, di situ tergantung kamu, keputusan kamu mau melanjutkan karena kamu positif, optimis bahwa ini adalah proses. Awalnya aja yang capeknya itu nggak sebanding dengan pendapatan awalnya aja. Kalau kamu optimis, ya kamu bisa lanjut, silakan lanjut. Tapi kalau kamu pesimis, ya sudah, silakan hidup dengan cibiran itu. Kamu tidak akan nyaman, kamu akan mati, usaha kamu akan mati dengan sendirinya, dan ya udah, habis. Ya seperti itu ya guys ya. Oke, kalau misalnya saya sudah berada di posisi sekarang 4 tahun membuka usaha jasa pijat, apa langkah saya berikutnya? Ya dengan melihat pangsa pasar dan potensi bisnis ini ke depannya, saya rasa ini nggak bakalan mati. Yang bakalan mati itu kalau misalnya ada Gomasas itu kembali lagi, tapi saya rasa enggak. Di awal-awal Gomasas muncul, saya muncul, banyak yang membandingkan Gomasas, layanan Gomasas oleh terapis-terapisnya tidak begitu profesional, jasa pijatnya tidak maksimal, dan segala macam ya. Saya menganggap itu sebagai ini sebagai ya berkat. Saya bisa berada lebih di atas untuk jasanya, untuk layanan pijatnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan melihat pangsa pasar seperti ini, prospek dan opportunity-nya, kesempatannya, saya tidak ragu untuk melanjutkan bisnis ini ke pangsa yang lebih besar. Saya akan merekrut besar-besaran karyawan yang ingin dipekerjakan. Ya, saya menyewa tempat beberapa titik di pusat kota Makassar ini, dan ya saya rasanya pengen sekali terjun 2 kaki di bisnis ini. Saat ini jujur ya, saya masih 1 kaki di bisnis ini. Saya benar-benar nggak bisa full time mikirin ini. Soalnya apa? Saya masih kuliah, kaki saya masih ada di kampus, pikiran saya masih ada di kampus penelitian. Nah ini yang saya rasa kayaknya kalau misalnya saya bisa selesai kuliah S3 ini, pengennya sih rencana fokus dulu di karir. Kalau misalnya bisnis, kalau memang misalnya ini bisa menghasilkan, ya mungkin ini saya bisa lepas dulu. Lepas dulu, ya lepas lamanya mungkin. Gimana S3-nya, gelar doktornya, kok bisa jadi tukang pijat? Ya saya pikir dengan gelar doktor ini saya menjadi terapis yang paling berbeda dibanding yang lain. Gak ada loh tukang pijat sekelas doktor. Coba lihat nih, tuh, itu saya lagi sudah di wisuda, sedang lagi di foto, baru selesai S2 itu di UGM. Oke, saya rasa itu aja sih Mas Bro. Nggak usah malu. Apapun titelmu, apapun latar belakangmu, apapun pekerjaanmu, seberapa dia bertentangan dan bertolak belakang dengan siapa dirimu sebenarnya, seberapa rendah kamu merasa pekerjaan itu di mata orang, lakoni saja. Lakoni saja. Jangan pernah malu. Nanti pada saat kamu sudah punya kesuksesan, punya uang, punya penghasilan yang nyata, jangan ragu menampilkan penghasilanmu. Jangan ragu membagikan kebahagiaanmu, liburanmu, jalan-jalanmu, makan-makanmu ke media sosialmu. Jangan ragu. Itu kamu dapat dari hasil kerja kerasmu, keringatmu, dan perasaan malumu yang kamu tahan selama ini. Oke guys, sekian video saya.
Mungkin cara penyampaian saya belepotan, saya tidak ada teks, tapi ya semoga kamu dapat intinya lah ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.